Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu apa jelas-jelas berbeda dengan Yesus Kristus kita, Pak? Terima kasih, Tuhan berkati Bapak. Ya, terima kasih. Terus kalau ditanya pertama, apakah Allah yang dikenal dalam Islam itu sama dengan Allah yang dikenal dengan Kristen? Yang pertama harus saya luruskan, jangan bedakan kata Allah dengan Allah, itu hanya orang Indonesia. Kalau Anda pergi ke negara Arab, Kristen, Yahudi, Islam menyebutnya Allah. Ini kan banyak karena gitu bahasa kan. Orang mengatakan apakah Abraham dalam Kristen sama dengan Ibrahim dan dengan Islam? Secara bahasa sama. Kalau Anda baca Alkitab bahasa Indonesia tahun 74 memang inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kalau bahasa Ibrani memang Abraham, Sefer, Toledot, Yesua, Hamasiah, ben David, ben Abraham. Tapi kalau Anda membaca Alkitab bahasa Arab resmi di seluruh Timur Tengah, Kitab Miladi Yesu Al-Masih ibnu Daud ibnu Ibrahim. Jadi Ibrahim juga, tapi di Indonesia karena yang biasa pakai Ibrahim Islam, yang biasa pakai Abraham Kristen, Kristen berbeda dengan Islam. Jadi itu konsepnya pasti berbeda. Konsepnya itu pasti berbeda. Tapi bahasa tidak bisa karena konsep berbeda kemudian kita persoalkan. Contoh misalnya. Contoh ya misalnya ya. Kalau kita berbicara tentang Abraham misalnya. Dalam Islam Abraham itu kan mujizatnya tidak terbakar dalam api. Itu di Alkitab tidak ada. Tapi itu adanya di sebuah literatur Yahudi yang berasal paling awal abad kedua akhir. Midras Bereshit Rabbah. Jadi cerita Midras itu cerita yang sifatnya tidak historis. Menurut Gesa Vermes, seorang sarjana Yahudi, kisah Midras itu lebih merupakan kisah moral yang membuat kisah-kisah lama itu ditafsir dalam makna yang baru pada zamannya. Jadi konteksnya bukan nilainya historis. Abraham tidak terbakar dalam api itu baru muncul abad kedua. Di teks-teks Laut Mati memang ada kisah tentang Abraham, tapi yang nyaris terbakar di api itu bukan Abraham, tapi namanya Haran. Jadi Haran itu kemudian ingin menyelamatkan patung-patung kakek moyangnya itu dari api yang membakar itu, yang dilakukan oleh Abraham yang membakari patung itu. Lalu dia tidak sempat menyelamatkan patungnya itu, malah dia terbakar di api yang terbakar itu Haran. Bukan Abraham. Kalau Abraham kan tidak disuruh terbakar tapi tidak mempan, itu baru ditambahkan pada abad kedua setelah Masehi. Namanya Midras Bereshit Rabbah. Lalu kisah misalnya Abraham mengorbankan putranya. Itu dalam Islam ada dua versi. Ada hadis yang mengatakan itu Ismail, ada hadis yang mengatakan Iskal. Saya tidak pernah mau ngurusi agama orang. Saya hanya mengatakan bahwa di Islam ada dua versi. Yang benar yang mana menurut Islam itu bukan urusan saya. Tapi itu selesaikan dulu apa yang menjadi masalah di agamamu. Tidak usah nantang-nantang debat Kristen. Karena di Kristen memang tidak ada masalah, di Yahudi tidak ada masalah, di Taurat Samaria tidak ada masalah, bunyinya juga sama. Kejadian pasal 22 itu. Wa yomer kahna et bineka et yehideka asar ahabta et yitsak. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang kau kasih yang tunggal, yaitu Iska. Itu jelas sekali. Di Taurat Samaria juga begitu, di Taurat Yahudi juga begitu. Salah satu fragmen dari naskah Laut Mati juga begitu. Ada fragmen yang mengutip kitab Kejadian, sekalipun kitab Kejadian 22 itu pada ayat itu tidak ada, tapi pada kutipan lain ada dalam naskah Laut Mati yang mengutip kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Kristen juga seperti itu. Jadi problem
Ismail atau Ishak itu bukan problem Yahudi, bukan problem Kristen, bukan problem Samaria. Itu problem tafsir Al-Quran. Ya silakan, itu bukan urusan kita orang Kristen ya. Salahnya orang Kristen kenapa mau diajak berdebat? Begitu urusannya orang kok kita berdebatkan. Misalnya Anda mengatakan, anak tetangga kita itu siapa yang layak mendapatkan hadiah? Ya itu urusannya tetangga kita, kenapa kita ngurusi? Itu bukan anak kita kok. Iya toh? Lah terus, Pak, sekarang silakan kita berdebat soal anak saya. Yang itu kan anakmu, kenapa kamu ngundang orang lain? Wong anak saya tidak ada masalah kok. Kan begitu mestinya kan kalau kita lihat. Jadi kita tidak proporsional melihatnya. Itu kalau soal konsep Allah itu ya tentu berbeda lah. Allah dalam Islam itu bukan Allah yang menyatakan diri lewat firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Tapi Allah yang sekedar mengirim nabi-nabinya. Dan istilah anak Allah di pandangan Islam kan disalahpahami. Orang kebanyakan menganggap seolah-olah Allah itu beranak, sehingga kalau Allah beranak siapa bidannya. Yang bagi orang Kristen pertanyaan seperti ini terlalu primitif kan begitu. Jadi kita tidak mau ngurus itu agama orang. Kemudian apakah Isa dalam Islam dan Isa dalam Kristen dan Yesus dalam Kristen atau Isa dalam Kristen itu beda. Sebab Isa itu bahasa, itu dari bahasa Suryani. Kenapa Yehosua, Yesua menjadi Iso, menjadi Isa? Itu hasil fonetik korespondensi bunyi. Seperti bahasa Yunani, Yesus kan pakai bukan Yud tapi IE. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Latin itu, Yesus. Dalam bahasa Ibrani ketika huruf Yud itu disalin, dalam bahasa Aram kadang-kadang jadi alif atau ain. Misalnya Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, jadi bahasa Arab Urrusalim. Sefer Yesayahu, kitab Nabi Yesaya, menjadi bahasa Arab Sifru Isaya, Yesaya Isaya, Yeremia Irmia, Yesua Iso Isail. Itu soal bahasa. Dan ada sebuah biara dari gereja ortodok di wilayah Syria yang muncul sebelum zaman Islam, namanya Isania. Jadi pengikut Isa, itu Kristen. Ya, naskah terjemahan Arab dari Yosepus, ahli sejarah Yahudi yang diterjemahkan oleh Mikail Al-Suryani. Itu juga mengatakan fi hadal zaman yaisu rajulun hakim ismuhu Iswa. Iswa ini yang menjadi bahasa Arab. Isa ini juga bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang dipakai di sini ada kadang-kadang Iswa, kadang-kadang Isa. Nah, itu mirip kalau kata Yakob. Yaakov menjadi bahasa Belanda Jakobus, menjadi bahasa Inggris James, menjadi bahasa Prancis Jack, tapi jangan diterjemahkan bahasa Jawa Joko. Itu proses korespondensi bunyi, bahwa akhirnya orang Islam mengembangkan pemahaman yang berbeda dengan Kristen, ya karena dia Islam. Misalnya Yesus membuat tanah ditiup jadi burung, itu jelas tidak ada di dokumen-dokumen abad pertama Masehi, nggak ada. Itu munculnya baru pada abad kelima Masehi, yaitu Injil Thomas, atau abad keempat lah, Injil Thomas. Injil Thomas itu bukan Injil, tetapi dinamakan Injil. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, karena ditulis bukan pada abad yang sama. Lalu Yesus bisa bicara waktu bayi itu dari buku yang namanya Injil Tufuliyah. Jadi itu juga ditulis abad kelima sampai abad ke-7. Itu yang membedakan kita dengan Islam. Nah, bagi orang Islam itu bukan kutipan dari Injil Thomas, bukan kutipan dari Injil Tufuliyah, itu langsung dari surga, ya monggo, wong itu agamanya Islam. Tapi bagi orang kan suruh mengakui bahwa itu dari surga, ya kita tidak boleh mengakui. Kalau kita mengakui kan kita sudah jadi Islam. Dan maka orang mengatakan, loh Pak, ini dalam Al-Quran kami, ya kan Quran, mulai kenapa? Ya sudah kamu bawa pulang, kamu percaya, saya tidak percaya. Loh kok Bapak tidak percaya? Ini kan yang terakhir bagi kamu, bagi Mormon yang terakhir The Book of Mormon.
Ayo bener gak? Bagi Mormon yang di Amerika itu loh, bagi yang terakhir Nabi Joseph Smith. Loh kan itu kan agama Mormon. Lah iya, kamu kan juga agama Islam bukan Kristen. Jadi Bapak tidak mau berdebat tentang Al-Quran. Loh ngapain berdebat, wong itu bukan kitab saya. Salah-salah malah saya masuk penjara nanti kalau saya emosi. Tidak mau saya, karena bukan kitab saya tidak ngurusi. Maka saya sampaikan kepada murid-murid saya yang taat. Yang tidak taat melaku dewi ya karepmu. Yang taat kepada saya, kalau kamu tidak percaya dengan Al-Quran sebagai firman Allah, kamu tidak bisa masuk penjara. Lah kok bisa? Lah kamu Kristen no? Kepercayaanmu pada Alkitab. Tapi kalau kamu mengutip Quran untuk mencari pembenaran dari imanmu Kristen, kamu bisa masuk penjara karena ada undang-undangnya, yaitu undang-undang penodaan agama. Membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai itu kriminal, dikriminalisasi. Menafsirkan agama orang lain kriminalisasi. Apabila apa? Tafsiran dan kegiatan keagamaan itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, maka saya tidak mau peduli tafsirnya Islam tentang kalimatullah, tentang rohullah, itu kan bukan urusan saya. Lah kenapa Pak? Lah saya ora percaya. Aku yang percaya Injil selesai, ngapain ngurusi agama orang? Itu namanya ilmu suluman selamat. Benar apa? Supaya panjang perjuangan kita. Saya tidak mau begitu, saya tidak mau melanggar hukum dengan cara saya menjaga hati, menjaga pikiran saya supaya tidak usil dengan orang lain. Pak Bambang kadang-kadang kan nyindir. Lah ketika saya ngomong terang-terangan jadi masalah, ya saya nyindir saja. Tapi kan saya ngomong nyindir belum tentu untuk kamu. Misalnya ketika saya ngomong, Nabi yang paling akhir Joseph Smith, apa saya nyinggung Islam? Mormon kan memang Nabi Joseph Smith. Betul mengatakan bahwa ada yang mengatakan penyempurna dari kitab Injil, penyempurna dari kitab Taurat, kan tidak harus Islam. Karena abad ketiga ada agama yang namanya agama Manikianisme. Manikianisme itu agamanya namanya Dina Nuhra, agama terang. Mani ini, sang nabi ini mengatakan, akulah kut mata dan nebie. Kut mata dan nebie itu bahasa Aramaik, bahasa Arabnya katamun nabiyin, penutup nabi-nabi. Dia penyempurna dari Adam sampai Yesus. Itu nabi Manikianisme. Saya tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, saya tidak ngomong sepotong kata pun kata Islam. Saya hanya membandingkan sejarah. Bahwa klaim-klaim Nabi terakhir, wahyu terakhir, penyempurna itu pernah ada dalam sepanjang sejarah. Begitu loh saudara-saudara, maka perbanyak literasi, main yang jauh, jangan tidak pernah main itu kurang jauh tapi komentarnya banyak.